Selamat pagi Pak Dwi dan teman-teman. Hari ini saya Cecilia Wijaya absen 5, 11.1 absen 5 ingin mempresentasikan tentang identifikasi suku bangsa di Indonesia di wilayah Lampung. Jadi wilayah suku Lampung itu suku bangsa pribumi yang berasal dari Provinsi Lampung, berada pada bagian ujung selatan Pulau Sumatera. Pada awal mulanya suku Lampung berdiam di tengkuk Gunung Pesagi. Wilayah suku Lampung selain di Provinsi Lampung juga tersebar di wilayah lainnya seperti di sebagian Provinsi Sumatera Selatan. Suku Lampung juga tersebar di desa-desa di perbatasan antara Bengkulu dan Lampung, tersebar di Desa Merpas Nasal, Kaur di Bengkulu, serta dapat juga ditemukan komunitas masyarakat Lampung di Provinsi Banten. Masuk ke teknologi, yang pertama ada rumah adat. Rumah adat Lampung ada 3, yaitu Nuwau Sesat, Lamban Pesagi, dan Sukadana. Yang pertama, Nuwau Sesat atau biasa disebut Balai Agung berfungsi sebagai tempat pertemuan adat bagi para purwati atau penyimbang. Pada saat mengadakan papung adat, kasih rumah ini adalah hiasan payung-payung besar dengan warna putih, kuning, dan merah pada bagian atapnya. Payung yang merupakan lambang dari tingkat tetuha komunitas bagi masyarakat tradisional. Untuk tata ruang pada rumah adat Nuwau Sesat didasarkan pada pola sosial yang ada di dalam masyarakat setempat. Beberapa pembagian ruangan yang ada di dalam bangunan yaitu ada anjungan atau serambi yang digunakan sebagai tempat pertemuan kecil, pusiban atau ruang yang digunakan sebagai tempat bermusyawarah atau pertemuan resmi, ruang tetabuhan atau tempat menyimpan alat musik tradisional, ruang gajah merem, tempat istirahat untuk para penyimbang, dan ijan geledak atau tangga masuk yang dilengkapi dengan atap. Topografi alamnya dikelilingi oleh perbukitan dan hutan, sehingga rumah panggung jadi tipe paling cocok untuk masyarakat panggung yang tinggal berdampingan dengan hewan-hewan liar di hutan. Yang kedua ada Lamban Persagi, rumah panggung yang ketinggian 1-2 meter dari permukaan tanah. Pada umumnya, rumah tradisional disebut lamban bernanah segi empat, hampir bujur sangkar atau persegi, dan menggunakan tempat tinggal keluarga bati. Rumah panggung ini terdiri dari banyak unsur, antara lain bah lamban, atung, uwongan, kakak, dan bujong. Lawang kuri atau gapura, pusiban, tempat tamu melapor, ijan geledak, tangga naik ke rumah, anjung-anjung atau serambi depan tempat menerima tamu, serambi tengah tempat duduk anggota kerabat pria, lapang agung tempat kerabat wanita berkumpul, kepik teman atau kepik kempu, kamar tidur bagi anak penyimbang bumi atau anak tertua, kebik rangik atau kamar tidur bagi para penyimbang ratu atau anak kedua, dan yang terakhir kebik tengah yaitu kamar tidur untuk anak penyimbang batin atau anak ketiga. Yang ketiga ada Sukadana, rumah tradisional Lampung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang disebut lamban bagi orang Lampung yang beradat Saibatin atau Nuwau bagi orang Lampung yang beradat Pepadun. Bangunan tradisional ini terbuat dari kayu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Lampung pada masa lalu memiliki keterampilan dalam bidang pertukangan, khususnya bangunan kayu. Masuk ke makanan khas Lampung, yang pertama ada seruit atau sambal khas Lampung. Sambal hasil perpaduan tempoyak, sambal terasi, pindang ikan, dan ditambah sedikit air jeruk lesom. Air aren yang digunakan untuk membuat gula aren yang tidak jadi. Yang kedua ada gulai taboh, jenis ikan sungai yang sering dipilih adalah ikan nila dan mujair, sedangkan ikan laut biasa menggunakan ikan tuna dan tongkol. Proses pembuatan gulai taboh tapa semalam adalah dengan cara ikan diasapkan terlebih dahulu. Disebut tapa semalam karena ikan harus bertapa atau diasapi selama 1 malam, minimal selama 6 jam, agar menimbulkan aroma dan cita rasa yang khas.
Selanjutnya ada umbu atau makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Selanjutnya ada tempoyak, fermentasi buah durian yang dibuat sebagai semacam saus atau pelengkap makanan. Hasil dari proses fermentasi menggunakan bahan alami sebagai rasa khas tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya yang agak asam. Kue sekubal. Kue basah ini terbuat dari tepung beras ketan dan santan yang dibungkus menggunakan daun pisang, lalu dimasak dengan cara dikukus. Selanjutnya ada manisan. Beberapa manisan buah yang bisa dipilih antara lain pepaya, salak, mangga, kedondong, dan masih banyak lagi. Manisan khas Lampung ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Lempok durian. Di Lampung, lempuk menjadi salah satu oleh-oleh populer yang bisa kamu bawa pulang. Dalam proses pembuatannya, daging durian dikeluarkan dan dibuang di bijinya. Kemudian daging durian dicampurkan dengan gula untuk dimasukkan ke kuali dan dimasak. Yang terakhir ada bejak enjak. Oleh-oleh ini merupakan salah satu panganan khas tradisional Lampung yang memiliki cita rasa manis dan gurih. Bejak enjak sangat kaya akan serat dan karbohidrat, sebab pembuatannya menggunakan bahan dasar campuran gula, pisang raja, dan ketan putih yang dikukus dan dibungkus dalam daun pisang. Berikut adalah beberapa cara membuat umbu dan tempoyak. Masuk ke pakaian khas Lampung, yang pertama ada pakaian saibatin. Saibatin dapat diartikan sebagai satu penguasa atau raja. Masyarakat adatnya tinggal di daerah pesisir seperti Jabung, Wai Jepara, Padang Cermin, Cukuh, Balak, dan sebagainya. Yang kedua ada pakaian pepadun. Pepadun adalah bangku tahta kepenyimbangan adat yang terbuat dari bahan kayu berkaki empat dan memiliki ukiran. Masyarakat adat pepadun yakni Abung, Pubian, dan Menggala. Masuk ke senjata khas Lampung, yang pertama ada candung atau golok. Lampung ini memiliki bentuk yang khas dengan gagang panjang dan bilah lurus yang mengingatkan pada tombak atau lembing. Yang kedua ada terapang, makna filosofi tanggung jawab dan keberanian menjadikan keris terapang digunakan sebagai aksesoris upacara pernikahan adat pengantin pria. Dengan begitu, diharapkan sang suami mampu melindungi dan menjaga keselamatan istrinya. Yang ketiga ada badik Lampung. Pada bagian atas mata pisau, badik berbentuk seperti runcing dan gagangnya pun bengkok. Bentuknya yang gagah tersebut membuat badik dianggap sebagai simbol kejantanan. Badik Lampung sering dimanfaatkan sebagai alat pertahanan diri untuk menghalau serangan dari binatang buas ataupun musuh. Yang terakhir ada payan. Umumnya disebut tombak ini memiliki ciri khas pada ujungnya yang melengkung. Salah satu keunikan payan ini adalah memiliki sarung untuk mata tombaknya. Konon, tombak payan Lampung ini sering dikaitkan dengan hal-hal magis. Wadah khas Lampung yaitu tempayan, wadah tradisional yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang, seperti air beras atau makanan. Biasanya terbuat dari tanah liat atau keramik dengan bentuk bulat dan lehernya yang sempit. Pase digunakan sebagai bak mandi atau berenam oleh gadis sebelum upacara akad nikah. Keramik dinasti Qing bermotif burung, tumbuh-tumbuhan, dan bunga berasal dari Kebondong Pesawaranan. Alat produktif khas Lampung ada yang disebut awam gemisir atau alat yang digunakan untuk menggiring pengantin yang digunakan sebagai bagian dari arak-arakan adat dalam proses pernikahan adat suku Pepadun. Masuk ke sistem religi, dalam agama khas di suku Lampung ada 8,5 juta jiwa atau 96,3% penduduk Lampung yang beragama Islam.
Beberapa tradisi unik di Lampung, yang pertama ada Tayuhan atau upacara adat Lampung yang digunakan untuk merayakan sukacita seperti pernikahan, khitanan, hasil panen yang berlimpah hingga membangun rumah. Upacara ini biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga besar. Diawali dengan rapat keluarga atau rapat adat yang dinamakan himpun. Dalam rapat ini dibahas tentang rencana pelaksanaan Tayuhan, termasuk tanggal, waktu, dan lokasi pelaksanaan. Pada hari pelaksanaan, keluarga besar akan berkumpul di rumah besar yang mengadakan Tayuhan. Diawali dengan pembacaan doa dan persembahan kepada para leluhur. Setelah itu dilanjutkan dengan makan bersama serta hiburan. Yang kedua ada ngumbai lawok atau mencuci laut adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Lampung untuk menunjukkan rasa syukur atau atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan pada saat melaut ke depannya. Upacara ini biasanya melibatkan seekor kerbau yang dijadikan tumbal sebagai simbol ungkap rasa terima kasih dari nelayan. Yang terakhir ada ngamba beka, adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Lampung untuk memohon izin dari penunggu hutan sebelum membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan atau perkampungan. Upacara ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan sesajen dan persembahan kepada penunggu hutan. Upacara kematian khas Lampung yaitu nyungkok atau tradisi yang dilakukan sebagai bentuk rasa hormat kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Di dalam tradisi tersebut, yang proses pernikahannya dimulai dengan jenazah keluar dari kediaman dan salah satu anggota keluarga mengumumkan kepada masyarakat kronologi kejadian meninggalnya si mayit. Kemudian, keranda diangkat dan keluarga yang ditinggalkan nyungkok sebanyak 3 kali. Dalam upacara kelahirannya ada 3, yaitu tepuk pusok atau upacara untuk membersihkan dan menanam ari-ari bayi, becukok, upacara untuk mencukur rambut bayi untuk pertama kalinya, dan betebus atau upacara untuk mendoakan bayi dan menebus bayi dari dukun bersalin. Masuk ke dalam kesenian, dari seni musiknya, tradisional Lampung terdiri dari seni musik Lampung Pepadun dan Saibatin. Perbedaan ini terletak pada dominasi alat musik yang digunakan oleh masyarakat etnis. Pada masyarakat Lampung Pepadun, musik kulintang mendominasi seni musik yang sering digunakan untuk acara seremonial adat. Seni musik Lampung pesisir lebih dikenal dengan nama musik gambus. Musik gambus digunakan sebagai media untuk memudahkan komunikasi dengan penduduk asli agar kesadaran sendiri mau memeluk agama Islam. Untuk lagu daerahnya yang pertama ada Tanoh Lado. Masuk ke alat musik khas Lampung. Gambus Lampung merupakan alat musik tradisional yang menggabungkan unsur-unsur musik Arab dengan nuansa lokal. Gambus hampir mirip dengan gitar, namun ia memiliki ciri khas resonator bundar yang terbuat dari kulit bintang atau kayu. Dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari atau plektrum untuk memetik senarnya. Alat musik ini umumnya digunakan dalam upacara keagamaan, acara adat, atau sebagai pengiring tarian dan nyanyian tradisional Lampung. Yang kedua ada gamelan pekik, terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada seperti dari 1 oktav. Tangga nada yang dimiliki oleh gamelan adalah do, re, mi, sol, la, si. Gamelan dimainkan oleh 2 orang pemain yang duduk di belakang alat musik ini. Salah satu dari mereka memimpin atau yang biasa disebut begamol, memainkan pola-pola melodis pada 6 lempeng, dan yang satunya bernama gelitak mengikuti pada 2 lempeng sisanya. Masuk ke lukisan khas Lampung yang disebut mulai Serowenting, karya Bambang Suroboyo. Kerbau merupakan pewujudan simbol kebesaran atau keanggunan yang sangat dekat dengan budaya masyarakat Lampung.
di mana ketika orang mau naik tahta dengan menginjak kepala kerbau, dan kalau mau menikahi gadis Lampung harus memotong kerbau. Siapa di antara mereka yang pemilik kerbau paling banyak, maka akan mengangkat status sosial makin tinggi. Masuk ke seni bela diri khas Lampung. Pincak Kakot merupakan seni olahraga bela diri yang sangat tertutup, bahkan sangat sakral. Pincak Kakot untuk mengaman atau menjaga para tamu agung dan kenyamanan petinggi Lampung dari ancaman bahaya yang bisa datang kapan saja. Untuk motif batik khas Lampung, yang pertama ada motif batik Siger. Siger adalah nama mahkota bagi wanita bangsawan Lampung di zaman kuno. Motif ini adalah simbol feminitas, kekuatan, dan keanggunan seorang wanita. Bagi masyarakat Lampung, perempuan sangat terlibat dalam semua kegiatan, terutama dalam kegiatan rumah tangga. Yang kedua ada motif batik kapal. Kapal adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Lampung. Tak heran, kapal atau perahu adalah sarana yang digunakan sehari-hari untuk transportasi dan berniaga. Gambar kapal yang seolah-olah berlayar dan hiasan di sampingnya sangat indah. Motif ini sangat menggambarkan ciri khas Lampung. Yang ketiga ada motif batik pohon hayat. Pohon hayat merupakan pohon yang disimbolkan oleh masyarakat Lampung sebagai simbol kehidupan yang dipercaya dapat memberikan pengayoman dan perlindungan, serta mempertebal semangat dan keyakinan. Yang terakhir ada motif batik ala Pramadya. Hampir semua permukaan batik ala Pramadya ditutupi oleh batik bentuk simetris, kecuali pada bagian pinggirnya. Biasanya, motif batik ini digunakan oleh masyarakat Lampung pada saat upacara adat atau kegiatan sakral lainnya. Masuk ke tarian adat, setiap daerah di Pulau Sumatera pasti memiliki kebudayaan seperti tarian adat, terkhusus Provinsi Lampung. Yang pertama ada Sigeh Pengunten, merupakan pengembangan tari sembah yang merupakan tarian tradisional masyarakat Lampung. Tarian Sigeh Pengunten ini juga merupakan tarian sembah untuk menyambut para tamu dalam acara resmi. Yang kedua ada tarian Bedana, menjelaskan tentang ajaran Islam dan mencerminkan tata kehidupan masyarakat Lampung. Tarian ini juga menyimbolkan tentang persahabatan. Pertunjukan khas Lampung. Pertunjukan Tari Kakot. Tari Kakot merupakan salah satu seni pertunjukan tari yang berasal dari masyarakat Lampung yang selalu dihadirkan pada upacara adat. Tari Kakot merupakan seni pertunjukan arak-arakan sebagai salah satu bagian rangkaian iring-iringan dari rombongan pengantin. Nilai karakter tangguh, tanggung jawab, dan bijaksana dapat dilihat dari ragam gerak, properti, dan musik pengiringnya. Masuk ke sistem bahasa, yang pertama ada aksara. Aksara Lampung atau Hat Lampung adalah bentuk tulisan yang memiliki hubungan dengan aksara Palawa. Aksara Lampung merupakan perkembangan dari aksara Deva Nagari. Setelah masuk dan memengaruhi masyarakat Lampung, aksara ini mulai dipakai hampir di seluruh daerah Sumatera Selatan. Terkadang mereka menyebut aksara Lampung dengan istilah surat ulut atau surat ugan. Aksara ini bisa menciptakan banyak varian bunyi seperti mi, mu, to, te, dan sebagainya. Dialek di Lampung ada 4, yaitu dialek Agung, contohnya di Desa Belambangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Dialek Pesisir, contohnya di Desa Sukamenah, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Dialek Pubian, contohnya yang ada di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dan yang terakhir ada dialek Komering, contohnya di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Agung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara. Dalam sistem sastra, lisan Lampung yang digunakan di masyarakat Lampung dapat dibedakan menjadi 5, yaitu peribahasa, teka-teki, mantra, cerita rakyat, dan puisi.
Peribahasa di daerah Lampung yang pertama ada batu capak dilatak atau yang artinya batu mencemplung di lumpur. Sesuatu yang hilang tidak akan kembali. Dikedo biduk disan biduk tenimbo, di mana perahu ditumpangi di situ perahu ditimpa. Artinya harus menghormati aturan atau setempat. Dalam teka-teki ada nganak mena mari ngandung api kidah beranak dulu baru hamil. Apakah itu? Jawabannya padi. Baya-baya atau om tanoh api kidah membara dalam tanah. Apakah itu? Jawabannya kunyit. Di daerah Lampung terdapat mantra hak tawar biso tawar lain nyak sai ngeguai tawar Allah sai nawarei. Hak tawar bisa tawar, bukan saya yang membuat tawar, Allah yang menawar. Contoh cerita rakyat yang ada di suku Lampung, si anak emas, Radin Jambat, dan Putri Siluman. Dalam tingkatan bahasa Lampung atau Jawa Lampung, rumpun bahasa Lampungik adalah sebuah bahasa atau kelompok dialek Austronesia dengan jumlah penutur jati sekitar 1,5 juta, terutama dari kalangan suku Lampung beserta rumpunan di selatan Sumatera, Indonesia. Terdapat 2 atau 3 ragam bahasa Lampung, yaitu Lampung Api atau biasa disebut dialek A, Lampung Nyo atau dialek O, dan Komering. Ragam terakhir terkadang dianggap sebagai bagian dari Lampung Api, tetapi terkadang juga dianggap sebagai bahasa yang berdiri sendiri terpisah dari bahasa Lampung. Orang Komering umumnya menganggap bahwa suku mereka berbeda dari orang Lampung, walaupun masih berkerabat dekat. Masuk ke sistem mata pencaharian, penduduk pendesa di Provinsi Lampung mayoritas bekerja pada jenis pekerjaan tenaga usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sementara itu, penduduk perkotaan mayoritas bekerja pada jenis pekerjaan tenaga produksi. Sistem ilmu pengetahuan hewan khas Lampung. Gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus. Binatang besar ini sudah diterapkan sebagai fauna identitas Provinsi Lampung. Habitat gajah Sumatera hanya di Pulau Sumatera, Indonesia. Untuk tanaman khas Lampung ada bunga asar atau dikenal juga dengan bunga pukup 4. Punyai nama latin Mirabilis jalapa L. Bunga asar ini bukan merupakan bunga asli dari Indonesia, melainkan berasal dari Meksiko. Namun, konon sedari dulu bunga ini banyak ditemui di Lampung, maka bunga ini pun ditetapkan sebagai flora khas Lampung. Bunga ini juga berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Konon, pada bunga ini terdapat kandungan beta-sandis, zat asam minyak, dan zat asam lemak yang bersifat diuretik. Masuk ke sistem perkawinan, ada mas kawin khas. Dalam persiapan pernikahan adat Lampung diperlukan kerbau minimal 1 ekor untuk disembelih. Syarat pernikahan pada masyarakat Lampung, pedalaman memiliki peraturan yang ketat, yaitu pasangan yang sudah menikah tidak boleh bercerai. Jika terpaksa bercerai akan dikenakan denda sebesar 50 gram emas. Ditambah dibayar dengan kepada pihak yang diceraikan. Tata cara pernikahan. Yang pertama ada indai atau nyubuk. Orang tua calon mempelai pria akan menilai wanita yang dipilih putranya sebagai calon istri. Nunang atau melamar. Kedua calon mempelai pria akan datang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, yaitu untuk melamar. Nyirok atau ngikat. Calon mempelai pria berkesempatan untuk memberi tanda mengikat dan hadiah kepada calon mempelai wanita berupa emas berlian, kain jung sarat, dan lain sebagainya. Berunding atau menje.
Pihak keluarga pria akan mengirim utusan untuk berunding dengan pihak keluarga calon mempelai wanita guna membicarakan tentang uang jujur, mas kawin, adat apa yang akan digunakan, serta menentukan tempat acara akad nikah. Tak lupa sang utusan membawa dudul cumbi. Kesimburan atau dimandikan. Prosesi ini dilakukan di sumur atau kali dengan arak-arakan. Calon mempelai wanita dipayungi dengan payung gober, diiringi dengan musik tradisional atau tetabuhan. Betangan atau mandi uap. Prosesi betangis atau mandi uap ini bertujuan agar tubuh lebih segar dan wangi, sehingga hasil dari hari pernikahan tidak terlalu banyak mengeluarkan keringat. Berparas. Pada ritual berparas ini, bulu halus dihilangkan. Tak hanya itu, alis dibentuk guna mempermudah juru rias membentuk cintok pada dahi dan pelipis. Malam harinya dilanjutkan dengan memasang pacar pada kuku calon mempelai wanita. Untuk pakaian adat pernikahannya, baju adat Saibatin memiliki ciri khas warna yakni merah menyala. Pengantin pria Saibatin menggunakan tutup kepala dengan ikat pukuk atau kikat. Bajunya yang berwarna putih dengan lengan panjang ditutup jas. Pengantin wanita memakai baju kawai maju yang terbuat dari bahan beludru bermotif bunga. Beberapa aksesoris leher atau lengan yang digunakan seperti kakalah, buah jukun, papan jajar, atau bulan tananggal. Selanjutnya ada ritual setelah menikah. Yang pertama ada upacara ngurukeun maju atau ngekuruk. Kedua mempelai berjalan perlahan diiringi musik tradisional talo balak dengan tema sanak mewang diejan. Kelapa tumbuh memiliki makna panjang dan beranak pinak, sementara kendi bermakna dingin hati dan kesetiaan dunia akhirat. Lebayan atau benang setungkal berarti membangun rumah tangga yang harmonis. Yang kedua ada tabuhan talo balak. Prosesi tabuhan talo balak dilaksanakan di kediaman mempelai pria. Sesampainya kedua mempelai pria di sana, tabuhan talo balak, irama, girang-girang, dan tembakan meriam akan menyambut kedatangan pengantin. Pengantin perempuan mencelupkan kedua kaki ke dalam pasu, wadah dari tanah liat beralas talam kuningan yang berisi air dan anak pisang batu, kembang titeu dan daun sosor bebek, dan kembang 7 rupa. Isian ini melambangkan keselamatan, dingin hati, dan kebersihan dalam rumah tangga. Refleksi dari pembuatan presentasi ini, setelah melihat, menganalisis, dan mengidentifikasi 7 unsur budaya suku Lampung, saya merasa kagum dengan keberagaman tradisi yang ada di Indonesia ini, terutama pada wilayah Lampung. Saya menjadi lebih mengenal tentang budaya-budaya yang ada di Lampung dan juga mengenal berbagai cara hidup yang belum pernah saya ketahui sepenuhnya. Tradisi-tradisi yang beragam menjadi bukti bahwa setiap daerah memiliki keunikannya tersendiri yang membedakan dengan daerah lainnya. Maka dari itu, kita pun harus bisa menghargai serta menghormati perbedaan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.